Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Langsung saja kita masih pertanyaan saudara Faiz dari Jawa Barat tadi ya. Sebentar. Pertanyaan kedua beliau ya. Iya, Faiz dari Jawa Timur bukan Jawa Barat, sorry. Langsung saja. Setelah beliau tadi kirim pertanyaan itu, kemudian beliau ngirim pertanyaan kedua. Afwan Ustadz, sekalian yang ini Ustadz. Apakah istri, ibu, dan anak langsung mengambil dari 100 juta? Apa ada urutan pengambilan? Oke, jadi di situ beliau paparkan gambar ahli warisnya istri, ya kan, yang wafat suami ya pasti ya. Kemudian ada ibu, ya kan. Kemudian ada anak perempuan. Oke, coba kita selesaikan. Beliau kan pertanyaan beliau, kalau harta 100 juta, apakah istri, ibu, anak langsung ngambil dari 100 juta? Oke. Jangan bang. Coba. Kita tulis ya. Istri. Oke, istri. Ibu. Dan anak perempuan. K. Berapa istri tadi? Faiz tulis istri 1/8 ya, benar. Ibu 1/3 ya, 1/3. Kalau 1/3 salah. Kenapa salah? Karena ada anak perempuan. Ibu, ketentuan waris ibu itu yang perlu dilihat adalah, kalau metode yang kami ajarkan itu rumus T. Rumus T itu adalah ketika cerita ibu, maka yang perlu diperhatikan adalah ukhuwah. Dalam bagian kami dari kanan ke kiri itu saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, semuanya. Kemudian adalah keturunan. Ada tidak keturunan? Kalau ada keturunan, maka ibu bukan 1/3, tetapi 1/6 ya. Oke. Maka ibu 1/6. Itu beliau tulis tadi 1/3 ya. Oke. Kemudian baru anak perempuan sendiri, maka 1/2. Ya, kan anak perempuan ini juga mempengaruhi bagian yang di atas tadi ya, istri dan ibu. Oke. Setelah itu dapat seperti ini kan. Istri 1/8, ibu 1/6, anak perempuan 1/2. Maka kita cari asal masalah berapa yang sesuai di sini. Maka tidak ada angka yang paling sesuai kecuali 24. Ya, 12 nggak bisa bagi 8. Maka kalau sudah 12 tidak bisa digunakan sebagai asal masalah. Sudah pasti, itu pasti ikat terus ya, nggak ada cerita lain. Pasti 24 menjadi asal masalah. Maka kita lanjutkan. 24 bagi 8 sama dengan 3. Abang. 24 bagi 6 sama dengan 4 ya. 24 bagi 2 sama dengan 12. Abang kotor abang. Maka kita jumlahkan 12 ditambah 4 ditambah 7. Berarti 12 tambah 4 sama dengan 16 tambah 3 19 berarti ya. 19. Kasus ini juga masuk bab rod ya. Pertanyaan Faiz dua-duanya ini masuk dalam bab rod. Kenapa bab rod? Karena hartanya bersisa. Siapa yang mengambil sisa? Seperti video yang pertama tadi yang kami jelaskan, pertanyaan pertama si Faiz. Istri tidak boleh mengambil sisa dalam hal ini. Maka istri selesaikan dulu bagiannya. Setelah bagiannya selesai, maka kita akan selesaikan kasus ibu dan anak perempuan khusus. Coba kita selesaikan dulu. Kalau kita anggap saja biar mudah, 2/3, 24 miliar lah hartanya. Contohnya si mayit. Oh tadi bukan 24 miliar ya. Tadi dia contohkan 100 juta. 100 juta. Kalau untuk istri ini udah bisa langsung. Ini bisa langsung 100 juta dibagi 100 juta diambil oleh si istri 1/8-nya. Kita harus selesaikan dulu bagian istri.
Coba sebentar saya inikan dulu kalkulator, kita coba dulu. 100 juta ya kan, dibagi dengan dikali 3, 12. Sebentar, 100 juta dibagi 8. Oke, bisa langsung ya. Untuk nampaknya untuk bagian istri bisa saja langsung 100 juta itu dibagi 8 ya. Untuk bagian istri 100 juta dibagi 8 sama dengan 12 juta 500. Kalau 4, 8, 81 itu ya. Jadi untuk bagian istri, oke, untuk uang ini istri kan 1/8 bisa langsung ke 100 juta. Kenapa kita langsung dulu? Karena memang istri harus diselesaikan bagiannya dulu. Kenapa? Karena ini ada sisa, sedangkan istri dia nggak boleh mengambil sisa harta rod. Oke, maka 100 juta dibagi 8 sama dengan 12 juta 500. Udah diambil bagian istri 12 juta 500. Maka coba sekarang 100 juta ya kan, 100 juta kita kurangi 12 juta 500. 12 juta 500 berarti sekarang sisa harta 87.500. Oke. Sekarang kita sudah dapat harta sisa 87.500. Setelah selesai begini, apa yang kita lakukan? Kita akan hitung ahli warisnya. Sekarang istri kita keluarkan. Berarti ahli warisnya sekarang ada ibu dan anak perempuan saja. Kita hapus ini ya. Semoga videonya tidak terlalu panjang ini. 87.500 tadi ya. Ini tidak kita hapus ya, 87.500. Maka sekarang ahli warisnya adalah ibu dan anak perempuan. Tadi anak perempuannya ada berapa? Nggak ada dijelaskan ya. Anak perempuan pokoknya satu aja ya. Oke, satu aja. Karena 1/2 tadi ya, berarti satu aja. Oke, ibu dalam kasus ini berapa? Ibu 1/6. Ada anak. Kemudian anak perempuan 1/2. Sama tadi. 1/2. Kemudian kalau begini, bagaimana kita mencari masalah? Masalahnya 6 ya. 6. 6 bagi 6. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka 4. 4. Kalau kasusnya seperti ini, bagaimana menyelesaikannya? Seperti yang kami sampaikan tadi ya, karena memang di video kami belum membahas bab rod ya. Tapi kita akan jelaskan aja di sini secara ringkas saja. Bagaimana kalau kasus seperti ini, kan tidak ada suami istri di sini. Ya kan, aksar min sin pin ini bagian yang ketiga dalam rod itu, ya kan, ada kasus di mana ada suami atau istri. Kemudian ada kasus di mana tidak ada suami dan istri. Jadi di sini kita anggap kasus ini tidak ada suami dan istri. Ini kan memang udah kasus udah selesai ya. Istri tadi sudah selesai, sudah kita keluarkan sebagai ahli waris dan dia sudah mengambil bagiannya. Oke, maka kalau seperti ini bagaimana penyelesaiannya? Maka ini aul disebut aul terbalik. Kenapa disebut aul terbalik? Rod caranya seperti aul terbalik. Kenapa disebut aul terbalik? Biasanya aul itu adalah yang di bawah majmuk siham lebih besar daripada asul masalah. Dalam rod ini berbeda. Ya kan? Majmuk sihamnya lebih kecil dan asul masalah lebih besar, tapi caranya sama, dinaikkan. Aul terbalik. Aul tetap naik ke atas, tapi terbalik. Biasanya aul itu yang tinggi ke atas, tapi ini malah yang rendah ke atas. Maka 6 kita buang,
4 kita masukkan, maaf. 4 kita masukkan. Inilah yang jadi pembagi harta. Dan secara otomatis kan ada sisa 2 tadi sini kan, sebenarnya ini ada sisa 2. Secara otomatis sisa 2 itu ketika ini kita buang dan 4 kita jadikan pembagi harta, maka secara otomatis 2 itu sudah masuk kepada mereka berdua. 2 itu, sisa itu, ketika kita 4 kita naikkan ke atas menjadi pembagi harta, maka sebenarnya secara otomatis sisa 2 itu sudah masuk kepada mereka berdua. Saya sudah pernah hitung, saya sudah pernah ajarkan kepada santri, dan memang waktu itu sudah pernah kita coba hitung bahwa memang ya ulama itu ketika menawarkan satu metode yang mudah itu tidak sembarangan, mereka sudah kaji secara detail, dan kemudian apa yang mereka sampaikan itu sudah kita buktikan, dan alhamdulillah. Nah, jadi gitu tadi ya. Jadi kalau seperti ini, ketika tidak ada lagi asal suami atau istri dalam kasus ini, terjadi rod, harta bersisa, maka bagaimana caranya? Caranya majmu' siham yang kecil ini dinaikkan saja ke atas sebagai pembagi harta. Ini disebut aul terbalik. Kenapa aul terbalik? Seperti saya sampaikan tadi, aul itu biasanya yang besar naik ke atas, tetapi di sini yang kecil naik ke atas. Oke. Mungkin itu saja ya. Menjawab pertanyaan saudara Faiz, semoga bermanfaat untuk beliau secara khusus. Mungkin beliau memang ini seorang pelajar yang ingin sedang mendalami ilmu faraid, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, banyak bertanya kepada siapa saja guru-guru yang memang bisa sebagai rujukan kita untuk bertanya, dan semoga juga bermanfaat untuk sahabat Akur yang lain, baik itu yang mau belajar ataupun yang memang ingin tahu bagaimana kasus-kasus waris, terutama di keluarganya, bagaimana gambarannya. Semoga ini kasusnya mirip dan dapat bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya sejak awal tadi. Apabila ada kekeliruan atau apa, bisa dimaklumi. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.